Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam rangkaian pembahasan fikih muamalah yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar dan juga dari referensi-referensi yang lain, yang mana pada malam hari ini masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang fikih seputar utang piutang, yang telah kita bahas tentang definisi, tentang hukum dan beberapa konsekuensi dari utang piutang. Baik, yang berikutnya ini adalah yang kita bahas. Sebenarnya tinggal sedikit lagi karena sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang benda ataupun barang apa saja yang boleh untuk diutangkan. Dikatakan oleh para ulama, yang boleh diutangkan adalah benda-benda ataupun barang-barang yang boleh untuk diperjualbelikan dengan sifat yang dengan kriteria yang tertentu, yang mengandung kriteria tertentu. Kenapa ini dikatakan dengan kriteria tertentu? Agar ketika pengembaliannya tidak terjadi pertikaian, karena dia akan mengembalikan dengan benda yang sama dengan benda yang dipinjam sebelumnya. Kalau uang gampang, karena uang itu yang terlihat bukan fisiknya tapi nominalnya. Bagaimana dengan hewan? Bagaimana dengan biji-bijian, dengan makanan? Makanya ini dibawa ke semua hal-hal yang memiliki kriteria tertentu, yang apabila nanti dikembalikan maka akan dikembalikan dengan kriteria tersebut. Baik, ada sebuah permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Apa hukumnya mengutangi manfaat? Kalau tadi yang kita katakan benda, kalau sekarang bukan benda tapi sebuah manfaat. Apa contohnya? Contohnya, bekerjalah, ataupun mungkin kalau bahasa kita minta tolong ya. Kamu kerja di tempat saya, pada hari ini saya butuh untuk nandur. Yang nandur itu manfaat, sebuah pekerjaan, bukan sebuah benda, yang apabila dikerjakan ada bayarannya. Hari ini saya nandur di tempat kamu, yang mana besok giliran kamu yang nandur di tempat saya. Ini kalau memang dia cuma tolong menolong, kita tidak usah membicarakan. Tapi kalau dijadikan akad utang piutang, boleh atau tidak? Maksudnya benar-benar akad. Ayo kita saya beri utang ke kamu dulu ya, yaitu saya nandur di tempat kamu. Besok ya kamu bayar dengan cara kamu nandur di tempat saya, dengan pekerjaan yang sama. Biasanya kalau memang nandur, biasanya
waktu ataupun luas tempat sawah untuk dikerjakan, ataupun untuk bersih-bersih rumah saya, nanti saya bersih-bersih rumah kamu. Intinya adalah manfaat, bukan benda. Manfaat itu adalah sebuah pekerjaan, bukan badan saya yang saya pinjamkan, tapi tenaga saya, yang mana tenaga saya ini punya harganya, yaitu bisa diupahi. Nah, boleh nggak ini dijadikan sebagai bahan, sebagai akad utang piutang? Mayoritas ulama tidak membolehkan. Sebagian kecil dari para ulama, di antaranya Malikiyah, sebagian ulama mazhab Syafi'iyah, dan ini dirajikan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah, dan ini dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Wallahu ta'ala alam, beliau merajikan pendapat ini karena yang pertama beliau mengatakan al-aslu fil muamalah al-ibahah, pada asalnya hukum muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarang, dan ternyata tidak ada larangan dalam hal ini. Yang kedua juga beliau mengatakan karena tenaga ataupun manfaat yang dilakukan oleh seseorang itu bisa untuk ditransaksikan, bisa untuk dinilai dengan uang, berarti sebagaimana barang. Kalau begitu boleh juga untuk diutangkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kita bahas di sini, yang paling banyak dipertanyakan, wallahu ta'ala alam, apabila dulu saya pernah memberikan utang senilai tertentu, senilai 1 juta. Kapan? Tahun 1998. Belum dibayar-bayar sampai sekarang. Berapakah yang harus dikembalikan? Sebagian, ini wallahu ta'ala alam, ini mungkin tidak dibahas secara khusus oleh para ulama, karena pada zaman dahulu ya uangnya ya dinar dan dirham, yang benar-benar dia mengandung nilai intrinsik, nilai benda tersebut. Beda dengan uang kita yang cuma mengandung nilai nominalnya yang disepakati oleh kita semua. Kertasnya tidak ada. Kertas zaman dahulu dengan zaman sekarang ya sama saja, nilainya yang berbeda, sungguh sangat jauh perbedaannya. Wallahu ta'ala alam, ana mendengar sebagian ustadz mengatakan, oh ini terpengaruh dengan inflasi, berarti utangnya pun mengikuti penurunan nilai. Nah, masalahnya ketika seperti itu kita katakan, terus yang kita jadikan standar inflasi apa? Emas, perak, atau apa? Wallahu ta'ala alam, kalau ana pribadi, ana berpendapat bahwasanya tidak. Jadi kalau memang dia memberikan utang 1 juta ya dahulu, maka bayarnya sekarang juga 1 juta. Wallahu ta'ala alam. Karena sebagaimana dirham juga sekarang inflasi besar-besaran. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya sebagian ustadz mengatakan, emas dinar dan dirham itu stabil. Mereka cuma mengatakan, dan sebagai ustaz cuma mengatakan dinar itu stabil. Benar, pada zaman dahulu 1 dinar bisa dapat 1 ekor kambing,
Zaman sekarang dinar juga masih dirupiahkan dengan 1 dinar juga masih mendapatkan seekor kambing. Lebih 5 juta. Kalau kita rupiahkan dinar untuk zaman sekarang. Baik, dirham kan dia perak juga. Dan kan dia perak. Dia juga logam mulia. Mengandung nilai intrinsik. Tapi coba lihat, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 ekor kambing 10 dirham. Yang berarti 1 dinar itu 10 dirham. Jadi perbedaannya cuma antara 10 dengan 12 dirham. Zaman sekarang nilainya hancur sehancur-hancurnya. Maksudnya apa? Kalau kita katakan 1 dinar 4,25 gram emas itu dulu setara dengan 10 dirham. 1 dirham berapa? 2,975. Berarti 1 dinar itu setara dengan 29, sekian gram perak. Kita katakan 30 gram lah. Sekarang 30 gram perak berapa harganya? 300.000. Karena 1 gram cuma 10.000, 10 tersebut atau 12, coba lihat silakan harganya. Berarti 4,25 gram emas mau nggak dibeli dengan harga 100, 300.000? Nggak ada. Berarti memang sampai jauh sekali. Berapa ribu persen turunnya itu. Nah, sekarang bayangkan kalau Anda dulu memberikan utang dirham. Dirham Anda berikan utang. Yang bisa harganya 1 dirham, 10 dirham berharga 10 dirham. Berharga senilai dengan 30 gram perak seharga dengan 4,25 gram emas. Nah, sekarang kalau membayar, ini kan bukan uang, tidak ada bukan nilai nominal, nilai intrinsik. Maka kita katakan tetap Anda bayar dengan dirham. Anda dulu berutang beras. Harga beras zaman dulu murah. Harga beras zaman sekarang mahal. Apakah Anda mau dikurangi? Nah, tapi giliran Anda minta dikurangi nggak mau. Tapi giliran Anda minta kalau utangnya 1 juta minta dilebihkan dari 1 juta karena 1 juta zaman dulu beda dengan 1 juta zaman sekarang, katanya Anda. Kambing, Anda utang kambing zaman dulu, kemudian mau dibayar zaman sekarang. Dulu utang ikan lohan misalnya, yang sudah pernah ngetren. Sekarang kalau dibayar ikan lohan kayak ikan betek. Wallahu ta'ala alam, ana memandang maka selama uang itu masih berlaku, maka yang dibayarkan adalah apa adanya. Maka kalau Anda melihat di zaman kita sekarang ini begitu gampangnya runtuh nilai uang, maka nasihat saya kalau memang ada orang yang meminta utang dalam jumlah besar, maka lebih baik Anda memberikan emas. Sehingga akad utang Anda adalah akad utang emas. Yang akan dibayar nanti adalah emas. Untuk apa? Saya katakan ini untuk tidak terjadi pertikaian. Itu aja sudah. Kalau secara asal ya kembalikan apa adanya. Untuk apa kasih 5 juta aja, kalau diminta utang 20 juta ya kasih aja. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti kalau nggak bisa dibayarkan sampai anak cucu Anda baru bisa dibayarkan, mau dibayarkan 20 juta, bisa terjadi pertikaian nggak? Kemungkinan besar terjadi pertikaian antara dia dengan anak cucu Anda. Maka untuk menutup ini, ya sudah, Anda berikan utang adalah berupa benda yang kira-kira masih bisa bertahan ataupun nilainya masih tetap sama pada puluhan tahun yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ini pendapat anak yang mengatakan tetap tidak mengikuti tidak
dulu utang 1 juta, sekarang harus bayar 10 juta misalnya, sudah turun 10 kali lipat. 10 juta tahun lalu 98 bisa beli sekian gram, sekian on emas misalnya, sekarang nggak bisa beli apa-apa, dan 1 gram pun nggak dapat, maka kamu harus membayar sekian puluh juta. Ana tidak berpendapat seperti itu. Baik. Kemudian di sini, di dalam kitab ini yang dibahas ya, ataupun banyak ditekankan adalah yang sudah kita bahas secara detail pada pembahasan tentang riba, yaitu dibahas tentang utang tidak boleh disyaratkan pembayaran dengan nilai yang lebih, karena itu bisa termasuk riba. Dan insya Allah itu sudah kita bahas secara detail pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu tentang berbagai macam riba dalam utang piutang ataupun di dalam jual beli. Insyaallah silakan dirujuk lagi kembali ke pembahasan tersebut. Baik, pembahasan yang berikutnya yaitu tentang gadai. Yaitu tentang gadai. Sebagaimana kita katakan, kalau kita ngomong tentang pembahasan utang, insya Allah yang berikutnya akan berurutan, berentet. Itu pembahasan yang berkaitan dengan utang. Ini yang pertama, yang berkaitan dengan utang, yang sangat erat berkaitan dengan utang, yaitu salah satu metode cara untuk mengikat utang yang dalam bentuk muamalah. Adapun mengikat utang dengan cara yang lain ada yang dikatakan oleh dalam Al-Quran secara langsung, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang di dalam Al-Quran, yang terdapat di dalam surat terpanjang juga, yaitu yang dinamakan dengan ayat mudayanah, ayat tentang utang piutang. Di sana disebutkan beberapa metode untuk mengikat utang. Mengikat utang. Jadi utang sudah ada, atau utang akan dilakukan, kemudian diminta sesuatu untuk mengikat utang ini. Apa maksud mengikat? Biar gampang dalam menuntut, biar mudah dalam untuk minta pelunasan, biar orang tersebut tidak mengingkarinya, tidak bisa lari dari ini. Itu tujuannya mengikat. Di antara disebutkan mengikat di dalam ayat ini adalah yaitu ditulis. Yaitu ditulis. Masya Allah, di dalam Al-Quran wala, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Janganlah kalian bosan. Masya Allah, ini melihat menunjukkan bahwasanya Allah menyebutkan dengan kata-kata wala tas'amu, jangan kamu bosan, karena biasanya orang akan merasa bosan kalau cuma nulis utang kecil. Pinjam uang 500.000 lah, tulis ya. Allah, kamu itu aja nggak percaya. Nah, jangan bosan kamu kalau diminta nulis, walaupun saghiran au kabiran ila ajali, walaupun sedikit ataupun besar, ditulis kapan tempo pembayarannya. Kemudian yang kedua, persaksian. Panggil 2 orang saksi, 2 laki-laki ataupun 1 laki 2 orang perempuan. Saksikanlah bahwasanya dia berutang sama saya sekian. Baik. Agar apa nanti? Agar nanti di pengadilan ketika butuh saksi,
ada orang yang bersaksi ini. Baik. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwasanya berarti kalau ada orang yang ketika mau berutang kemudian bilang, jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang istri saya, jangan bilang bapak saya, jangan bilang itu yang jangan bilang siapa-siapa, maka orang seperti ini gimana kira-kira? Curigailah orang seperti ini, berarti kayaknya nggak ada niat untuk bayar. Maksudnya apa? Oke, kalau dia bilang saya punya niat, bukan. Kalau kamu mati besok, saya nuntut sama siapa? Saya nuntut sama anak-anakmu minta bukti. Ternyata nggak ada bukti dan anakmu berhak untuk tidak membayar karena nggak ada bukti. Berarti di sini yang salah adalah kamu. Beda kalau sudah disaksikan oleh anak-anakmu, kamu meninggal, saya bilang nuntut ke anakmu dari harta peninggalan kamu yang mau diwariskan oleh mereka, kemudian mereka bilang nggak mau, itu yang dosa sekarang mereka, kamu bebas karena kamu meninggalkan harta yang sebenarnya cukup untuk bayar utang, tapi duluan dikuasai oleh anak-anakmu, padahal mereka nggak boleh menguasai dulu sebelum membayarkan utang. Berarti yang salah sekarang adalah anak-anakmu. Nah sekarang kamu tidak bilang jangan ngasih tahu siapa-siapa, ya sudah, berarti siap-siap kita nuntutnya di hari akhirat. Tolong ya antum-antum yang sudah belajar, maka yang model seperti ini dihilangkan. Hilangkan gengsi demi keselamatan di akhirat. Untuk apa gengsi? Memang Anda nggak punya uang kok. Maka sebenarnya kalau di kantor, kalau ada yang mau berutang, itu sebenarnya teriak kalau bisa. Teman-teman, saksikan ya, saya berutang sama dia ya. Seperti itu. Bukan bisik-bisik. Ya, Allah menyuruh untuk memanggil saksi, 2 orang saksi. Lah kamu sekarang bisik-bisik biar orang lain nggak boleh tahu. Kan aneh seperti ini. Baik, ini diantara metode untuk mengikat utang. Pada ayat berikutnya barulah disebutkan mengikat utang dengan benda. Kalau tadi persaksian ataupun dengan tulisan. Dan untuk tulisan ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya ketika Anda berutang nggak ada orang, nggak ada alat tulis, benar-benar terjadi spontan, butuh cepat di jalan, kemudian Anda langsung berutang, kemudian berpisah, yang tahu cuma Anda dengan dia toh, maka yang seperti ini kata Ibnu Umar tidak halal bagi dia. Seperti disebutkan hadis oleh Ibnu Umar, tidak halal bagi dia untuk tidur malam kecuali amanah ataupun kewajiban dia tadi, utang tadi itu dituliskan oleh dia kemudian diletakkan di samping dia. Ini dikatakan adalah wasiat yang wajib. Kalau wasiat yang tidak wajib nggak apa-apa. Kalau saya meninggal saya sedekahkan ini ya, saya sedekahkan ini, nggak ada yang tahu misalnya, ya sudah nggak apa-apa. Itu seperti Anda mau sedekah tapi nggak jadi. Tapi kalau wasiat yang wajib, maka itu kewajiban Anda untuk bayar di dunia ini. Kalau nggak bayar di dunia, nanti di akhirat. Maka yang seperti ini, kalau tidak ada yang tahu, maka sebelum tidur tulis. Agar apa? Agar kalau memang kita meninggal di saat itu, anak-anak kita mendapatkan tulisan tanda tangan kita bahwasanya bapak punya utang. Laptop itu bukan punya bapak, itu punya yayasan. Nah, kemudian komputer itu, motor itu punya siapa, buku yang itu dengan judul ini itu bukan punya bapak, uang bapak punya utang sekian uang. Nah, dia sudah menunaikan kewajibannya. Kalau dia mati ternyata anak-anaknya kemudian merobek saat itu, nggak ada yang tahu. Yang salah sekarang siapa? Anaknya. Tapi kalau dia nggak nulis, dia mati, kemudian datang para kreditur minta, anaknya bilang, mana buktinya Pak ini punya bapak?
Mana buktinya Bapak kami punya utang? Oh, nggak ada memang buktinya. Oh, maaf Pak, kalau nggak ada bukti kita tidak akan membayarnya. Karena kalau kita membayarkan setiap orang yang menuntut tanpa ada bukti, banyak maling yang datang nanti. Makanya seperti ini siapa yang salah? Orang yang berutang tadi kok nggak nulis. Jadi jangan hilangkan gengsi-gengsi itu. Karena ini demi keselamatan kita sendiri. Orang yang nggak kita bayar ini nggak apa-apa, dia malah dia yang nuntut loh. Kita sebenarnya yang celaka, bukan dia. Maka hilangkan gengsi dalam hal ini. Baik, ini dalam masalah yang tadi menulis dengan mempersaksikan. Yang berikutnya adalah yang ketiga ini adalah dengan barang, mengikat utang dengan barang. Saya berutang sekian juta, gadainya adalah motor, gadainya adalah laptop, gadainya adalah sepeda. Baik, sekarang saya ikat dengan sebuah barang yang punya saya. Inilah dinamakan dengan gadai secara umum ya dulu. Yaitu dinamakan dengan mengikat utang dengan barang. Nah, ini definisinya ya. Hukumnya mubah. Maksudnya, boleh utang itu minta gadai. Oh, saya nggak mau ngasih utang kepada kamu kecuali ada gadainya. Boleh? Boleh. Udah saya kasih utang kamu, nggak perlu gadai lah. Saya tahu kamu jujur kok, kamu akan melunasi kok, nggak perlu gadai-gadai. Dan juga itu boleh. Berarti tidak ada kewajiban di dalam memberikan gadai ataupun menerima gadai, itu tergantung kesepakatan. Hukumnya adalah mubah saja. Beberapa konsekuensi dalam masalah gadai. Yang pertama adalah dari tinjauan tujuan. Tujuan gadai itu adalah bukan komersial. Jadi gadai itu tidak ditujukan untuk ada yang mengambil keuntungan, ataupun tidak ditujukan untuk si kreditur ini mengambil keuntungan. Bukan itu tujuannya. Dan dia juga bukan tujuannya derma. Bukan tujuannya si pemilik barang menyerahkan barangnya kepada si pemberi utang. Ambil untuk kamu ya, gara-gara kamu telah ngasih utang pada saya. Bukan itu tujuannya juga. Tujuan gadai adalah yang ketiga, itu dinamakan dengan tausiq. Jadi tujuan muamalat itu secara umum ada tiga: komersial, sosial, dan jaminan. Apa maksudnya ini? Akad jaminan itu adalah bukan akad yang berdiri sendiri. Dia akad yang ada gara-gara ada akad yang lain. Dia adalah untuk mengikat akad yang lain. Yang berarti ada atau tidak adanya dia, akad yang lain itu tetap berlaku. Dia hanya ada untuk memudahkan agar akad ini, agar benda yang lain ini yang sedang diikat ini, agar tidak gampang untuk dihindari, lari, diingkari. Itu aja tujuannya. Berarti nanti akan ada konsekuensinya nanti. Kalau ternyata barang gadai itu kemudian rusak, hancur, hilang, terbakar, utang itu tidak berubah. Utang itu tidak berkurang, juga bukan dianggap lunas. Pak, ini barang gadai saya sudah hancur, Pak. Barang gadai saya kena kebakaran, berarti utang saya lunas dong, Pak. Enggak ada hubungannya. Karena dia cuma sekedar pengikat. Biar apa ngikatnya? Biar nggak mudah kamu ingkari, kamu lari, biar mudah saya tuntut di pengadilan agar kamu mau membayar utang kamu. Itulah tujuan akad gadai. Berarti wahai bapak-bapak yang punya uang banyak, kemudian mau membantu orang lain dengan memberikan utang kepada mereka, kemudian Anda meminta gadai,
maka jangan pernah jadikan barang gadai itu sebagai barang untuk agar Anda mendapatkan keuntungan dari situ. Dengan cara Anda yang menggarapnya, Anda yang menaiki mobilnya, Anda yang memakai motornya, jangan pernah terbersit sedikit pun itu, karena itu semuanya bertentangan dengan muamalah gadai dan itu bisa masuk ke dalam riba. Yang kita ini sosialisasikan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang mau tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari pemikiran-pemikiran menjadikan gadai itu sebagai komersial. Ya, sebagaimana utang itu tidak boleh dikomersialkan, jangan pernah mencari celah agar dari utang ini saya bisa mendapatkan uang. Wah, saya punya modal banyak ini, gimana caranya saya biar bisa menginvestasikan, menambahkan uang saya? Oh, saya mau membuka fasilitas aplikasi pinjol. Saya akan mencari surat izin, mencari izin membuka usaha ini. Kenapa? Oh, melihat bagaimana grafik pinjol sangat tinggi, nggak boleh. Kenapa? Karena utang piutang itu bukan ditujukan untuk cari keuntungan. Kalau Anda jadikan itu sebagai tujuan, jadilah itu masuk ke dalam riba. Kemudian ditinjau dari keterikatan akad gadai, maka bisa ditinjau dari dua sisi. Ditinjau dari sisi pemberi gadai, ditinjau dari sisi pemberi gadai, maka apabila dia sudah memberikan barang gadai, apabila dia sudah memberikan barang gadai, sudah diterima oleh si pemberi utang barang gadai tersebut, maka sekarang si pemberi utang ini, si penerima utang ini, si yang punya barang gadai ini, maka dia tidak boleh menarik kembali, tidak boleh minta untuk membatalkan kembali akad gadai. Karena kenapa? Karena sudah terikat. Namun apabila ditinjau dari sisi si pemberi utang, dan si pemberi utang minta untuk diserahkan barang gadai, begitu sudah diserahkan barang gadainya, 1 hari, 2 hari, 1 pekan, akhirnya dia malas. Pak, ambil aja motor dari rumah saya itu, gak usah gadai-gadai. Maksud dia apa? Ingin membatalkan akad gadai yang telah diikat kemarin, gak usah gadai-gadai lah. Maka diambil motornya, akad gadainya nggak jadi lagi, tapi utangnya masih tetap kan? Masih tetap. Beda dengan orang tadi, nggak boleh, Pak, kita batalkan ya, saya mau menjual motor saya. Oh nggak boleh. Boleh seperti itu. Akad gadai kita sudah sempurna, barangnya sudah di tempat saya, kamu ingin membatalkan, maka tidak boleh lagi. Ya, karena di motor ini sekarang terikat hak saya. Ingat ya, jaminan ya, terjamin, terikat hak saya. Hak apa? Hak dalam pelunasan utang. Ditinjau dari kepemilikan, perpindahan kepemilikan, maka akad gadai itu bukan akad memindah kepemilikan. Bukan akad yang memindahkan kepemilikan. Berarti sawah itu masih milik siapa? Masih milik yang punya. Motor itu masih milik yang punya. Laptop itu masih milik yang punya. Mobil itu masih milik yang punya. Cuma sekarang diletakkan di tempat saya. Saya pemberi utang, diletakkan di tempat saya. Ataupun BPKB-nya di tangan saya, ataupun sertifikatnya di tangan saya. Tujuannya apa? Biar nggak lari, biar nggak dijual. Ya. Tapi apakah itu sudah jadi milik saya? Bukan. Karena apa? Karena akad gadai bukan akad yang memindahkan kepemilikan. Cuma dia hanya sebagai penjamin saja. Maksudnya apa? Berarti konsekuensi yang berikutnya,
yaitu tanggung jawab benda gadai ini sepenuhnya masih ditanggung oleh si pemilik barang. Motornya di tempat saya, benar. Laptopnya di tempat saya disimpan, benar. Emasnya di tempat saya untuk penjamin, benar. Di dalam barang kas rumah saya, benar. Tapi dhaman, ya, ingat ya istilah yang sering Anda sebutkan, dhaman itu adalah tanggung jawab, yang lawannya adalah amanah. Tanggung jawab barang ini masih tetap di si pemilik barang aslinya. Berarti saya yang pemberi utang, yang barang gadainya ada di rumah saya, ada dalam berangkas saya, status saya apa pada benda tersebut? Status saya adalah amanah. Apa maksud dari amanah? Berarti kalau terjadi kerusakan pada benda ini, pada barang-barang ini, terjadi dengan faktor alami, terjadi karena faktor bukan keteledoran saya, maka saya tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang itu. Sapi yang dijadikan gadai mati, motor yang dijadikan gadai kemudian terbakar, kena tsunami, kena banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor, rusak, hancur, maka saya tidak bertanggung jawab untuk menggantikannya. Utang saya tetap enggak? Utang saya tetap harus kamu bayarkan. Nah, berarti segala keuntungan dari benda ini tetap milik sebagaimana si pemilik benda ini yang menanggung resiko terhadap kerusakan benda ini, kehancuran benda ini. Berarti kalau begitu, setiap pertambahan nilai dari benda ini juga yang mendapatkan manfaat adalah si yang punya barang. Saya memberikan utang kepada dia, kemudian saya minta untuk digadaikan sesuatu. Yang digadaikan adalah sapi. Sapi ini waktu dikasih ke saya ini harganya kira-kira 12 juta. Kemudian terjadi lonjakan harga sapi menjadi 20 juta. Berarti ketika di tangan saya, ketika di rumah saya, diletakkan di rumah saya, di kandang yang punya saya punya, terjadi kenaikan 8 juta nilainya. Maka punya siapakah 8 juta itu? Tetap yang punya sapi. Ya. Kalau zaman dulu, yang dibahas zaman dulu adalah mungkin sekarang sulit kita bahas zaman dulu lah, gadainya adalah budak. Nah, ketika budak itu digadaikan kepada saya, ditaruh di tempat saya, budak ini budak yang harganya murah. Gara-gara apa? Gara-gara dia hanya pekerja kasar, bukan orang yang tenaga ahli, nggak bisa baca. Kemudian ketika di tempat saya, dia belajar, ketemu budak-budak saya yang lain, kemudian belajar, jadilah dia bisa membaca, bisa komputer misalnya. Nah, sekarang harganya jadi apa? Melonjak tinggi. Siapakah yang memberikan manfaat ini? Juga sapi melahirkan misalnya, punya hutangnya lama misalnya. Sapi, kalau yang paling gampang kita katakan ayam bertelur lah, yang bisa tiap hari ya. Kalau sapi itu kayaknya bayangannya udah ayam bertelur ya. Tapi kalau mana ada orang menggadaikan ayam ya. Ayam bertelur. Telurnya punya siapa? Tetap punya orang yang punya benda tersebut. Ini yang dikatakan adalah kepemilikan masih punya dia, tanggung jawab masih dipegang oleh dia. Berarti keuntungan ataupun kelebihan nilai dari benda ini adalah tetap punya yang punya barang. Yang berikutnya adalah yang kita bahas sekarang tentang apa saja barang gadai itu. Barang gadai yang dikatakan oleh para ulama sebuah kaidah, ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu.
Yang boleh untuk diperjualbelikan, maka benda tersebut boleh untuk digadaikan. Itu kaedahnya. Karena tujuan gadai itu adalah untuk mengikat utang, yang mana kalau memang dia tidak bisa melunasi utang dari uang dia, maka korbannya adalah barang gadai ini yang akan dijual, hasil penjualannya dia untuk melunasi utang. Maka kalau yang dijadikan barang gadai adalah barang yang tidak bisa dijual, maka nggak ada gunanya gadai. Maka itu bukan gadai namanya. Berarti kaedah dasar, kaedah dasar ya pada akad gadai adalah barang gadai itulah barang yang bisa diperjualbelikan. Ya, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh jadi gadai. Misalnya yang kalau kita sudah bahas pada awal-awal pembahasan jual beli, yaitu contoh yang tidak bisa diperjualbelikan adalah seperti barang-barang haram, yaitu khamar, anjing, alat-alat musik. Itu barang-barang yang tidak sah untuk diperjualbelikan, haram untuk diperjualbelikan, maka jangan dijadikan barang-barang itu sebagai barang gadai. Begitu juga barang wakaf. Wakaf, orang yang mewakafkan sesuatu itu berarti dia sudah melepas hak kepemilikannya kepada siapa? Kepada Allah. Tidak ada yang bisa memiliki barang gadai. Terus kalau gadai tidak ada yang memiliki barang wakaf. Terus yang dinamakan wakaf untuk masjid, wakaf untuk fakir miskin, wakaf untuk imam-imam masjid, wakaf untuk penuntut ilmu, apa itu, Ustaz? Itu bukan fakir miskin yang memiliki, yang menjadi pemilik barang gadai, bukan. Mereka adalah yang bisa mendapatkan manfaat dari barang gadai. Maksudnya manfaat apa? Kalau barang gadai terus, barang wakaf. Contohnya apa? Wakaf tersebut disewakan. Wakafnya adalah gedung, disewakan. Berarti uang hasil sewa itu untuk fakir miskin. Kalau memang wakafnya untuk fakir miskin. Wakafnya berupa kebun, maka kebun ini menghasilkan, dijual, bukan kebunnya dijual, hasil dari kebun dijual, beda ya. Buahnya dijual, buahnya ini apa, hasil penjualannya itu untuk pihak yang diwakafkan ya. Nah, berarti tidak boleh tanah wakaf ataupun benda-benda wakaf digadaikan. Kenapa? Karena untuk pelunasan utang nanti tidak bisa untuk dijual, tidak sah menjual barang wakaf. Ya. Maka saya sangat kaget ketika ada seorang ustadz ya, yang kita anggap sebagai ustadz senior, ketika beliau mengatakan, bertanya kepada pihak bank, salah satu bank syariah online, ketika kita berdialog dengan mereka, beliau memberikan sebuah ide, katanya, Anda ingin bertanya kepada pihak bank ini, karena bank-bank yang lain tidak menerimanya. Itu kenapa bank-bank yang lain, bank syariat yang lain tidak mau menerima tanah wakaf sebagai jaminan? Kita waktu disebut itu kaget, bukan main kita. Sekali berustadz ini masih mempertanyakan. Kami ini punya tanah wakaf banyak. Ketika kami butuh dana untuk membangun pondok, pinjam di bank tanpa riba ya. Mereka nggak mau menjadikan barang wakaf sebagai jaminan. Kenapa? Apakah kemudian bank antum ini mau menjadikannya? Kita kagetnya bukan main ya.
Ini menunjukkan bahwasanya ya masing-masing orang punya keahliannya sendiri, ya. Jangan berbicara di luar keahliannya. Baik. Ini tentang barang wakaf. Nah, barang gadai yang bisa diperjualbelikan. Nah, sekarang mari kita lihat dari sini. Apa hukumnya? Apa hukumnya gadai KTP? Ya, gimana? Apa hukumnya gadai SK? Tahu ya? Nah, itu insya Allah kalau sudah bukan hanya PNS ya, yang 5 tahun sekali, insya Allah udah banyak nanti SK-SK yang nginap di bank. Ayo kalau kita pakai kaidah ini, sah nggak gadainya? Nggak sah, karena KTP nggak bisa dijual, SK nggak bisa dijual. Berarti kita katakan itu bukan akad gadai, walaupun kamu namakan gadai, misalnya dalam bahasa Indonesia ya, digadaikan KTP-nya aja Pak. Nah, tapi apakah dibolehkan akad seperti itu? Apa meminjam uang dengan menitip KTP ataupun nggak bayar satu titip KTP dulu atau pinjam uang dengan menitip SK pengangkatan, kita katakan boleh. Tapi ini bukan gadai. Berarti apa ini? Yang tetap, utang yang tetap. Yang utang tetap nggak berubah-ubah. Tapi yang ininya, SK-nya apa ini namanya? Ya jaminan. Barang gadai juga jaminan, ini juga jaminan. Tapi namanya apa? Wallahu ta'ala alam, nanti ada pembahasannya dinamakan dengan kafalah. Menurut ana bisa cocok dibawa ke sana, walaupun itu mungkin tidak 100% bisa kita namakan kafalah. Kenapa? Karena kafalah itu tujuannya bukan nanti pelunasannya bukan dengan menjual benda titipan, beda dengan gadai ya. Gadainya itu kalau orangnya nggak bayar-bayar, cara pelunasannya dengan menjual barang yang dititipkan. Tapi kalau yang kafalah itu tujuannya adalah orangnya biar nggak lari. Jadi biar orangnya datang ke sini lagi. Nah, mau bayar atau tidak urusan nanti. Jadi ada orang kafil yang bertanggung jawab, yang menjamin. Begitu nanti saat jatuh tempo, dia cuma membawakan aja. Ini Pak, orang yang berutang sama Bapak. Sudah Pak ya, dia datang ya. Nah, mau bayar atau tidak itu urusan Bapak dengan dia nanti. Nah gitu juga KTP ini bukan untuk sebagai barang gadai, karena bukan ini yang dijual nanti. KTP ini membuat orangnya yang terikat, bukan utangnya yang terikat. Kalau tadi utangnya yang terikat dengan ini, kita jual ini untuk membayarkan. Kalau KTP bukan utangnya yang terikat, orangnya nggak terikat. Maksudnya kita bisa mencarinya dengan KTP ini. Oh, dia akan balik lagi dengan KTP ini. SK dia akan balik lagi karena SK-nya di tangan kita, itu dia. Nah, baik, BPKB. Baik, apa istilahnya? Utang gadainya gadai motor, tapi yang diserahkan BPKB. Gimana? Apakah bisa dinamakan gadai? Beda kalau motor di sini oke lah, sudah jelas motor di rumah saya, motor. Tapi ini BPKB bisa dinamakan gadai? Wallahu ta'ala alam, ana memandang bisa. Ini karena kita sedang berbicara dengan muamalah dengan konsekuensi kepemilikan masa kontemporer. Mungkin masa lalu kepemilikan benda gak usah harus pakai ada bukti dokumen. Kalau sekarang kan pemilikan benda kayak motor harus ada bukti dokumen. Ya ini masa sekarang. Maka mari kita bahas di zaman sekarang. Nggak ada, di zaman dulu nggak ada. Zaman dulu kalau memang menggadaikan benda ya diletakkan sini. Kalau sekarang nggak, menggadaikan benda diletakkan BPKB-nya. Apa tujuannya ini? Karena inilah yang jaminan yang paling benar, dia nggak bisa menjual benda motornya dia. Ya walaupun masih ada juga orang yang jual yang motor STNK tok ya, mobil STNK tok itu nggak boleh, nggak sah jual belinya.
Begitu juga dengan menggadaikan tanah tapi yang disimpan surat sertifikat. Itu Allah Ta'ala alam, ana menganggap itu merupakan bentuk qabd, bentuk sudah diserah terimakan. Saya gadaikan motor saya dengan cara menyerahkan BPKB. Walaupun tidak menyerahkan motor, Allah alam pandangan ana ini akadnya sudah lazim. Maksudnya sudah lazim apa? Barang itu benar-benar barang gadai, dia tidak boleh yang punyanya tidak boleh menjualnya lagi sampai utang dia terlunasi ataupun diizinkan oleh orang yang memberi utang, ya. Jadi jangan dianggap gadai BPKB yang dijual BPKB, bukan menjual BPKB. Ini tetap menjualnya menjual motor. Jadi qabd motor gak perlu qabd bendanya, cukup dengan qabd BPKB. Wallahu ta'ala itu pandangan ana, sebagaimana mengqabd tanah dengan memegang surat, mengqabd rumah dengan memegang surat tanah dan surat kepemilikan. Ya tanah ya, kalau rumah tanahnya aja ya, nggak ada surat kepemilikan rumah, ada nggak ada sampai sekarang, belum ada, alhamdulillah ya. Kemudian dikatakan boleh menggadaikan benda baik nilai benda itu bisa menutupi utangnya tuh 10 juta, motornya 12 juta, boleh. Utangnya 10 juta, motornya cuma 7 juta, boleh juga. Berarti tidak ada syarat gadai baru sah kalau nilai barangnya lebih daripada utang, tidak ada syarat. Tapi kalau orang yang mensyaratkan, boleh-boleh saja. Ya, tapi bukan tidak sah. Misalnya utang berapa? Utang 20 juta. Baik. Berapa motor? Motor ini paling laku 7 juta. Tapi ya nggak apa-apalah. Daripada tidak terikat sama sekali, saya ikat yang 7 jutanya saja, tidak mengapa. Ya, dibolehkan seperti ini. Baik. Adapun yang berikutnya sekarang masuk pembahasan mentransaksikan barang gadai, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita baru sampai ke dalam yaitu barang-barang apa saja yang boleh untuk digadaikan. Baik. Bolehkah ada perjanjian kalau utang tidak lunas silahkan menikahi anak putriku? Ini zaman Siti Nurbaya, Pak ya. Anak-anak zaman sekarang nggak paham Siti Nurbaya. Kalau syarat seperti ini di awal akad, saya akan memberikan kamu, apa istilahnya itu, saya akan memberikan kamu utang dengan syarat dengan syarat saya boleh menikahi anak bapak. Ini tidak dibolehkan. Maksudnya utangnya tetap bayar, anaknya juga dinikahi. Ini adalah syarat yang mendatangkan manfaat bagi si pemberi utang, maka dia tidak boleh. Cuma kalau yang seperti ini, bolehkah ada perjanjian kalau utang tidak lunas silakan menafkahi anak saya, menikahi anak saya? Berarti di sini utang saya anggap lunas dan saya boleh menikahi anak bapak. Kalau memang pernikahannya sesuai dengan syarat-syaratnya, ada mahar, ada saksi dan lain sebagainya, maharnya tetap ya, cuma dan syaratnya seperti apa? Anaknya juga ridho ya. Kalau anaknya tidak ridho berarti tidak boleh ya, karena tidak boleh memaksa di sini, tidak mengapa.
Karena menurut Anda dalam perkataan seperti ini tidak ada hubungannya dengan riba. Karena apa? Karena utangnya lunas. Beda kalau utangnya tetap, anaknya nikah sama saya gara-gara keterlambatan. Nah, berarti di sini ada pemanfaatan. Ini utangnya lunas kan? Dianggap saya bebaskan dari utang saya. Kemudian anak ini juga tidak terzolimi karena maharnya tetap ada. Karena mahar itu adalah milik si perempuan, utangnya tadi utang bapaknya. Maka tidak mengapa seperti ini. Wallahu taala alam. Saat berutang, peminjam mengatakan, ini barang jaminan utangku nilainya lebih besar. Jika aku tidak bisa melunasi, jadi ganti. Melunasi? Silakan ambil sebagai ganti pembayaran. Bolehkah yang seperti ini? Itu ada pembahasan khusus sebenarnya dalam nanti, yaitu dinamakan dengan istilahnya itu syarat hangus. Sudah, kalau saya tidak mampu bayar, barang itu untuk kamu. Berarti seakan-akan dijual oleh dia, dibeli dengan utang yang kemarin. Yang seperti ini, seperti mazhab Syafi'iyah tidak membolehkan. Karena di situ ada, karena pada dasarnya benda gadai itu ketika sudah jatuh tempo pelunasan dijual. Lah sekarang disyaratkan dari awal tuh dijual kepada dia. Berarti di sini kata mazhab Syafi'iyah ada apa istilahnya? Bai'ut ta'liq. Jual beli yang mu'allaq, yang ada tergantung, terikat. Kalau padahal jual beli itu harus terjadi sekarang, bukan kalau nanti. Allah taala alam, tapi nanti akan kita bahas, yaitu Syekh Utsaimin membolehkan seperti ini. Ya. Nanti akan ada pembahasannya sendiri insyaallah. Intinya ada khilaf pendapat para ulama. Ya kalau yang benar-benar yang dibolehkan adalah dijual. Yang mana kalau nanti harganya lebih, uangnya diambil, selebihnya yang dikembalikan. Baik, ataupun yang membeli si dia nanti. Jadi bukan akad dari awal ketika perjanjian, enggak. Akadnya tetap nanti kita jual. Nah, kalaupun dibeli oleh dia dengan harga yang lebih, selisihnya tetap akan dikembalikan. Namun di sini ada pembahasannya sendiri. Baik, cara pelunasan nanti ada sendiri insyaallah. Kalau Syekh Utsaimin boleh bagi debitur untuk mengatakan dalam akad gadai, jika saya tidak datang pada waktu pelunasan, maka barang gadai itu jadi milik kreditur. Syekh Utsaimin membolehkan. Yang anda paham dalam mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Allah taala alam. Ya. Bagaimana jika seseorang yang pinjam barang untuk digadaikan, misalnya cincin emas, kemudian tidak dapat menebus cincin emas tersebut, siapa yang bertanggung jawab dan apa yang harus dilakukan oleh si pemilik cincin tersebut? Baik, yang pertama, si pemilik cincin itu tahu nggak bahwa cincin itu digunakan untuk gadai? Kalau dia tidak tahu, nggak sah. Karena namanya pinjam itu apa? Ini, anda nggak tahu ini apa? Ini pinjam apa utang ya? Kalau pinjam harus izin. Pak, saya pinjam ini. Karena pinjam yang akan dikembalikan cincin ini juga kan? Ya. Itu secara fikih ya. Yang bagaimana cincin ini juga. Kalau dia pinjam tapi untuk digadaikan, itu harus izin. Kalau nggak diizinkan nggak sah. Nah, kalau diizinkan, selesai sudah. Sekarang berarti sudah diizinkan, nggak bisa nebus. Dia kan sudah mengizinkan. Nah, ini juga risikonya nanti akan dijual.
bayarkan utang, berarti ini mengembalikan cincin yang lain, kan sudah diizinkan. Berarti dia sudah tahu konsekuensi kalau kamu tidak bisa bayar utang itu akan dijual, dan saya telah mengizinkan nanti untuk dijual. Tapi kalau yang dimaksud adalah utang, kayak di sini maksudnya adalah pinjam ya, kayaknya ya. Seorang yang pinjam barang untuk digadaikan, misalnya cincin emas, kemudian tidak dapat menembus cincin emas tersebut, siapa yang bertanggung jawab dan apa yang harus dilakukan oleh si pemilik cincin? Kalau pemilik cincin sudah tahu, ya sudah, itulah risiko kamu. Kamu tahu namanya risiko gadai adalah akan dijual untuk pelunasan sekarang. MUI sudah memberikan produk halal pada makan minum, tetapi MUI tidak memberi label halal pada lembaga keuangan yang mana banyak umat Islam melakukan transaksi utang piutang di situ. Bagaimana detailnya yang harus saya lakukan? Apakah kalau ada minuman yang haram, kita tahu jelas-jelas haram, tapi bukan itu. Apakah minuman atau makanan yang sudah kita tahu benar-benar halal, tapi tidak ada label MUI-nya, apakah kemudian tidak jadi halal? Nah, maka pernah ada yang bukan mengusulkan, dia mengutarakan bagus juga sih. Kenapa ya yang dijadikan label itu halal ya? Bukankah al-aslu fil asya halal? Kenapa bukan label haram? Jadi kalau dia tidak diberikan label harusnya halal. Kalau dikasih label, berarti kalau baru dikasih label kalau itu haram. Bagus itu memang menurutnya, tapi apa istilahnya itu? Masa ada orang mau bayar untuk dapat label haram gitu kan? Kalau sekarang kan orang mau bayar biar dapat label halal, senang lah dapat label halal. Ini mau bayar ke MUI biar dapat label haram, kan nggak ada mungkin gitu. Nggak bisa dijadikan sisi seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, maksud anak adalah kalaupun ada tempat-tempat yang kita sudah tahu transaksinya haram, kemudian tidak ada label dari MUI ataupun dari apa itu, udahlah memperlakukan untuk diri sendirilah. Ya. Mungkin untuk mendakwahi orang lain sulit, ya. Mungkin untuk mendakwahi oleh orang lain sulit. Tapi kalau kita sudah tahu dengan ilmu yang kita miliki ataupun dengan ustadz kita yang memfatwakan, walaupun misalnya tidak difatwakan oleh MUI, maka kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Mungkin kalau kita dakwahi orang lain, mereka lebih percaya MUI, gak percaya ustadz kita. Ternyata ustadz kita mengatakan ini haram, MUI mengeluarkan pendapat ini halal. Nah, pernah saya dapat WhatsApp dari salesnya bank ya, salah satu bank syariah, bank Islami, tawaran untuk talangan haji. Talangan haji ya, tahu ya talangan haji ya? Dibayarkan oleh bank dulu, nanti kita nyetor ke bank dengan kan, pasti kan? Gak mungkin lah mereka ngasih gratis, gak mungkin kan? Bilang riba gitu aja. Kok riba dari mana Pak? Kata gitu kan? Nah jawab, dari bank kasih sekian, kemudian kita bayar ke bank sekian ya. Oh, anak dikasih ini, kasih listnya itu. Ustadz, ada talangan haji reguler, saya kirim ke jenengan, mungkin teman-teman minat. Anak lihat sekilas saja, riba. Oh, riba ya? Anak pertanyakan. Ini ada fatwanya Ustadz. Fatwa di bawahnya. Bagaimana menurut jenengan riba?
Ribanya di mana Ustaz? Anda langsung tulis. Itu tulisannya qarotnya 25 juta. Mereka pakai istilah qarot. Biar nampak Islam kan, qarot itu. Bukannya di atasnya bukan pinjaman, qarot. Jangka waktu 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 bulan. Anda ambil yang pertama, itu tulisannya qarot 25 juta. Kalau cicilan 12 bulan total pelunasan jadi 28. Ya, Anda itu hitung jadi 28. Fatwanya seharusnya bagaimana Ustaz? Saya ini awam, maaf. Ayo, antum gimana? Antum siapa? Nanti mereka, antum siapa yang memfatwakan itu siapa? Nah, menurut mereka, mungkin orang-orang awam seperti itu. Tapi kita sudah paham ilmunya ya. Sudah kita lakukan apa adanya. Di mana-mana sekarang banyak gadai karena konsep gadai tidak boleh mengambil untung, berarti semua usaha gadai tersebut haram. Anda mengatakan ya. Maksudnya gini. Ngapain orang membuka usaha itu? Menerima gadai, nerima gadai, nerima gadai. Itu kalau bukan itu pada asalnya mereka ngambil apa? Bunga. Ya kan? Kalau memang bisa ditebus berarti ngambil bunga. Kalau nggak bisa ditebus mungkin apakah mobil mereka manfaatkan ataupun motor manfaat Allah taala alam. Tapi yang paling banyak kalau personal itulah gadai tanah pasti dimanfaatkan oleh yang pemberi utang ya. Ini semua yang mengadu-ngadu ke ana, mengeluh ke ana bilang itu bukan kasus di antum saja, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ana awal-awal ana dengar dari guru bahasa Inggris ana waktu di SMA. Melihat ana suka bertani dan nanam cabai di gunung, di bukit tanah ayah anak bilang, "Sir, kamu kalau mau bertani gitu udah kamu gadai saja, kamu menerima gadai, kamu kasih utang ke orang menerima gadai. Jadi tanah itu kamu manfaatkan." Kemudian dibilang oleh guru anak itu bilang apa? Itu para teguh-teguh membolehkan kok. Teguh itu kiai di sana. Anak belum paham kan? SMA belum paham yang gitu kan? Ternyata setelah anak tahu itu ijma para ulama nggak boleh. Bukan khilaf. Oh mungkin itu mazhabnya Wahabi mungkin Ustaz. Nah, mungkin itu mazhabnya Hambali di Saudi nggak boleh. Kalau kita tunggu kita kan Syafi'iyah berarti boleh. Nggak. Sepakat para ulama tidak boleh. Terus masyarakat banyak melakukan. Ya sudah. Sekarang dalilnya masyarakat. Nah, jadi kalau antum bilang sini berarti itu tidak syar'i semua Ustaz ya. Karena pada asalnya utang piutang dan gadai itu tidak bisa dijadikan bisnis. Itu bukan bisnis. Itu bagian dari akad sosial. Tapi mereka kok buka besar-besaran bisnis, pasti mereka ingin mengambil keuntungan. Jadi kalau Anda bilang berarti semua usaha itu haram ya Ustaz. Ya Anda katakan iya. Kalau memang, tapi antum tanya dulu ya, jangan bilang ke Anda ya. Tanya dulu. Ini gimana gadainya? Gini. Gadainya uangnya berapa? Utangnya 10 juta. Bayarnya berapa? Bayarnya nanti totalnya 12 juta. Itu walaupun nggak ada gadai itu sudah haram. Kalau nanti gadainya emas. Terus emasnya harus diletakkan di tempat kami. Terus kamu harus bayar uang penyimpanan tempat kami. Berarti mereka ngambil keuntungannya dari ini. Ya, kalau nggak ngapain mereka membuka usaha itu kalau untuk mengambil keuntungan. Soalnya kan namanya orang yang kan kita nggak mau tawarkan siapa mau berutang nggak ada kan. Utang itu datang tiba-tiba itu kan. Nah ini kalau ingin membuka utang berarti ada sesuatu yang dikejar oleh dia. Wallahu ta'ala alam, sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.